Di video kali ini saya pengen share yang namanya content loop. Ya, content loop. Alright guys, tadi malam saya barusan join Clubhouse, bukan join Clubhouse. Join Clubhouse-nya udah beberapa hari yang lalu sih. Cuman tadi malam saya join satu room yang ngebahas tentang content creator, Gen Z, marketing, content creator dan sebagainya. Dan banyak orang berusaha menjadi content creator dan membuat kayak schedule satu, kemudian gimana ya caranya bikin konten ya, gimana caranya untuk bikin konten yang relate ke audience dan sebagainya. So I wanna share with you guys di sini di YouTube ini untuk gimana sih workflow saya untuk creating konten. Karena apparently banyak orang kemarin yang mau jadi content creator tapi bingung di banyak hal, bingung di kontennya, bingung di platformnya. Kalau TikTok kayak gimana sih, kalau YouTube gimana sih, kalau Instagram gimana sih, kalau Clubhouse gimana sih, you know. So yang saya lakukan di video kali ini saya pengen share yang namanya content loop. Ya, content loop. Saya tulis di sini aja biar content loop. Ini kayaknya hampir nggak pernah dibahas banyak orang. Yang biasa kita bahas kan strategi bikin konten. Konten itu sebaiknya angle-nya apa aja. Bahkan di tempat saya kalau ada belajar di List Building Mastery, kita kemarin sempat ngobrol yang namanya LVR gitu, lifestyle, value, result. Jadi lifestyle, gaya hidup dan sebagainya. Kemudian value adalah tips, edukasi. Kemudian result adalah testimonial dan hasil. So itu strategi kontennya sendiri. Tapi nemuin idenya tuh gimana? Nah, saya pakai yang namanya content loop di sini. Ya, kayaknya nggak ada yang pernah ngobrolin deh atau berbagi strategi ini deh, content loop. Oke, so workflow saya dulu adalah selalu bikin video kayak begini. Karena saya suka banget yang namanya deep discussion. Jadi konten-konten yang dalam. Ya, biasanya follower saya cukup smart untuk understanding kayak hal-hal yang saya bahas di YouTube saya. Saya pernah kedatangan saudara saya, sepupu, uncle, so on gitu ya, nanya ke saya, ini arti YouTube-mu ini apa? Mereka bukan target market. Sorry guys, if you don't understand, Anda bukan target market. Ya, jadi memang pembahasan saya cukup deep. Maka saya rada-rada annoyed kalau saya posting kayak begini di TikTok. Komennya cakadul banget, gak karuan banget, dan kayaknya kayak lu gak nyampe banget sih mikirnya. Jadi bener-bener kayak gitu. So, balik lagi, saya selalu posting di YouTube ide saya yang cukup dalam, pemikiran saya, filosofi, mindset, strategi berpikir, urutan berpikir, cukup dalam di YouTube. Jadi selalu flow-nya adalah YouTube. Nah, dari YouTube ini diproses oleh tim. Jadi saya punya tim yang membantu saya untuk konten saya. Jadi ini akan diproses oleh tim. Diedit, pasangin thumbnail, cariin judul dan sebagainya, kemudian diupload ke YouTube. Ya, jadi flow saya cuma cari ide di kepala saya untuk saya create jadi konten kayak begini. Nah, dari YouTube setelah diupload, saya akan melihat komen-komen mereka. Oke. Komen-komen mereka, barulah saya akan nemu ide lagi. Jadi di sini saya ketemu komen. Ini bisa jadi misalkan komennya ada yang unik, ada yang aneh, ada yang nyeleneh banget, ada yang kadang-kadang nyebelin gitu ya. Ini bisa saja gini biasanya. Kadang-kadang flow-nya adalah masuk ke Instagram saya. Kalau Anda lihat Instagram saya @dennysantoso, maka Anda lihat bahwa saya tidak membuat Instagram saya kayak brand. You know, yang rapi, design-wise, estetiknya keren banget, warnanya sama. No, I don't care. Karena ada beda membangun personal branding sama membangun brand beneran, brand company, corporate branding. It's different, product branding, it's different. Oke, so yang saya lakukan di Instagram saya adalah saya menunjukkan soul saya. Jadi kayak ini loh saya kayak begini, ini yang saya suka, ini yang saya sebel gitu. Ini yang annoying, ini yang menyenangkan. Jadi ada orang bisa mengenali saya. Bahkan ketika mereka membaca buku saya, List Building Black Book, banyak yang mengatakan kayak, dan baca buku ini kayak lu beneran ngomong di depan gua nih gitu. Karena mereka sudah tahu gaya saya ngomong lewat YouTube, gaya angle saya yang kadang-kadang suka namper-namperin pakai chicken slap gitu di Instagram. So, dari komen kadang-kadang saya posting. Lihat deh di Instagram saya, banyak sekali posting-posting. Saya ambil postingan itu, saya komentar orang begitu yang pengen saya jadikan konten. Nah, di sini di IG ini sekali lagi komen lagi. Ya kan, komennya pasti banyak banget nih, bisa puluhan sampai ratusan nih komen kayak begini. Nah, ini modelnya begini. Ini juga kayak begini. Gitu. Oke, so ini yang saya sebut jadi content loop. Jadi ide konten saya dari mana? Saya bukan browsing sometimes ya. Browsing memang sometimes. Cuman ide saya itu adalah dari komen.
dari komen di YouTube saya, dari komen di IG saya, dari komen di TikTok saya misalkan. Nah, strategi berikutnya adalah IG ini idea spark buat saya. Apa istilahnya? Idea spark. Jadi kalau saya punya ide kecil, konten ini works gak ya? Atau angle ini works gak ya? Atau saya keceplosan kayak something lewat gitu ya? Atau ngobrol sama temen, atau lagi browsing something, ada something kayak quote, bukan quote ya, saya jarang pasang quote sih sebenarnya sih, karena buat saya quote itu tidak terlalu gimana-gimana. Nah, maka ini akan saya tes di IG dulu. Kalau di IG ternyata komennya bagus, maka ini juga bisa jadi ke sini. Dari konten IG itu bisa ke sini. Nah, saya selalu fokusnya di sini, di YouTube. Ya, jadi dari IG-nya sendiri saya lempar. Kalau ternyata orang suka, maka konten topik itu akan saya bawa ke YouTube saya untuk dibahas lebih dalam lagi. Maka dari situ teman-teman follower saya atau Anda yang sudah biasa nontonin konten saya itu selalu tahu bahwa ketika saya punya sesuatu yang saya lemparin ke Instagram saya, mereka selalu nanya kayak, bikinin dong videonya. Karena it's just an idea spark. Tidak mudah dijelaskan dalam bentuk caption yang pendek. Mereka kadang-kadang terlalu kurang jelas gitu kan, sehingga mereka minta pembahasan melalui YouTube gini yang bisa lebih dalam. Jadi ini loh, loop ini yang perlu. Supaya apa? Nah, kenapa pakai loop? Karena kalau pakai loop, Anda benar-benar mendapatkan konten yang sangat relate dengan audiens Anda. Nah, kita mencari sebuah konten yang relate. Karena kalau konten itu kayak artikel majalah, itu tidak menarik. Itu kayak membaca yang nggak ada soul-nya. Itu benar-benar kayak boring banget baca majalah. Baca majalah nggak terlalu emosional. Tapi kalau kita ngobrol sama orang, kayak di Clubhouse gitu, kenapa addicted? Karena emosinya muncul semua, kayak itu benar-benar social network ya, social kita as a human being gitu. So, kenapa dari komen ini powerful? Yaitu tadi, karena kita jadi relate banget. Orang akan bilang kayak, kok tahu banget sih? Saya lagi mikirin itu. Ya, sekarang saya bacain komen satu-satu untuk create idea untuk YouTube saya. Jadi diputer. Itu yang saya sebut dengan content loop. Ya, jadi tidak lagi yang namanya saya bikin konten, memang ada yang namanya konten kalender. Bulan ini kita bahas ini, kita bahas misalkan bulan ini tribe, list building, habis itu commerce, copywriting. Itu ada. Tapi saya nggak mau ke sana. Di personal branding saya, kalau di Tribelio pakai itu. Ya, tapi kalau di tempat saya pakai yang lebih personal gitu. Nah, bahkan di Tribelio belakangan ini kita juga mulai bergeser ke yang lebih personal. Ya, karena ada Min Leo gitu kan, adminnya Tribelio gitu, ada Min Leo. Jadi ada personifikasinya di dalam sebuah konten, tidak brand ngomong. Karena brand ngomong ini nggak punya soul, nggak punya emosi, which is jadi kayak orang ngikutin itu jadi boring banget karena tidak relate. Ya, jadi kalau brand doang ngomong itu selalu kayak company kita, produk kita, kayak kita punya artikel dari sini kita taruh gitu. Itu boring. Yang dicari itu opini. Kalau ada artikel kayak begini, opini kita itu apa? Itu yang dicari sebenarnya. Itu baru kontennya akan lebih relate, akan lebih punya jiwa. Ya, jadi nggak ada masalah meskipun Anda di belakang brand. Ini tips for you guys. Meskipun Anda di belakang sebuah brand, nggak ada masalah kalau Anda punya sebuah artikel di luar sana, ditulis kayak bentuk carousel atau apapun, tapi imbue sebuah soul di dalam situ. Opini Anda apa sih sebenarnya di situ? Jadi bedakan antara kayak Kompas, Detik, Kumparan dan yang lain-lain yang benar-benar memang media begitu versus blog kayak Medium. Kalau Anda tahu medium.com itu blog. Nah, blog itu penuh dengan opini. Itu yang menjadikan lebih menarik daripada media. Media nyari berita, yes, bukan nyari opini. Kan nggak harus netral kan, media kan idenya adalah harus netral gitu, tidak boleh menggiring opini. Tapi kalau blog memang menggiring opini, kan itu opini si penulis, bukan untuk menjadi media yang netral. Memang gitu. Ya kan, semua ini ya opini kayak gini. Semua ini berdasarkan sudut pandang content creator-nya, of course. Nah, maka kalau Anda berusaha menjadi content creator, membangun personal branding, tapi tidak punya opini atau tidak punya soul, orang tidak bisa mengenali Anda, maka nggak jadi-jadi. Yang jadi adalah Anda capek sendiri bikin konten, tapi orang nggak pernah relate, nggak nyambung-nyambung lah istilahnya gitu. Kayak nggak ada responnya, nggak ada engagementnya. Kalau misalkan jualan pun ya nggak laku-laku. Alright? So, itu aja video saya. Hopefully video ini memberikan Anda wawasan ya. Konten loop ya, jadi dipakai, diambil dari sana kemari, diputar sehingga relate ke audiens Anda.
Jadi tidak lagi kita cuma mengambil konten-konten itu dari luar sana kemari yang nggak ada hubungannya sama audiens Anda. Jadi benar-benar relate itu karena mereka ngomong begitu ya Anda pakai komen itu untuk jadi the next content. Alright, thank you so much guys for watching this video. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.